Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Putri Islami Anggraini, NIM 23661015. Baik, di sini saya akan membahas tentang rehabilitasi psikologi, yang mana akan kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Jadi, sejarah rehabilitasi psikologi ini berawal dari kesadaran bahwa penyembuhan seseorang tidak hanya bisa dilakukan dari sisi fisiknya saja, tetapi juga harus melibatkan aspek mental dan sosialnya juga. Awalnya rehabilitasi ini lebih banyak difokuskan pada korban perang dan penyandang disabilitas fisik. Namun, seiring berkembangnya ilmu psikologi ini, muncullah pendekatan yang menekankan pemulihan mental, emosi, dan juga perilaku. Jadi di sini rehabilitasi ini sendiri kemudian berkembang menjadi bagian penting dalam membantu individu. Setelah itu menentukan kembali keseimbangan di dalam hidupnya. Setelah itu, dalam perkembangannya, konseling rehabilitasi ini sendiri menjadi bidang yang bersifat interdisipliner, artinya melibatkan berbagai ilmu dan juga profesi, tidak hanya psikologi, tetapi juga kedokteran, pendidikan, sosiologi, dan bahkan bimbingan karir. Setiap disiplin ilmu saling bekerja sama agar proses rehabilitasi berjalan lebih efektif dan menyeluruh. Misalnya, tenaga medis menangani kondisi fisik, sementara konselor membantu mengatasi tekanan emosional dan sosial yang dialami. Setelah itu, pendekatan interdisipliner ini membuat rehabilitasi menjadi proses yang lebih manusiawi dan komprehensif. Dalam pelaksanaannya, ada berbagai isu yang sering muncul dalam bidang rehabilitasi ini sendiri. Misalnya, kurangnya tenaga profesional yang berlatih, keterbatasan fasilitas, dan juga stigma sosial terhadap individu yang menjalani rehabilitasi. Tidak jarang juga muncul masalah pendanaan dan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung dari layanan rehabilitasi ini sendiri secara merata. Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat juga menuntut penyesuaian metode agar relevan dan efektif. Dan setelah itu, untuk dibutuhkannya pelatihan profesional ini sendiri atau profesional training bagi para konselor rehabilitasi. Melalui pelatihan ini, mereka dibekali kemampuan dalam memahami kondisi individu secara holistik menggunakan berbagai teknik terapi dan juga bekerja sama dengan tim lintas bidang. Pelatihan ini juga menanamkan etika profesional dan empati agar konselor bisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan juga ke pendekatan terhadap kebutuhan klien, yang mana di sini mungkin setiap klien kita membutuhkan berbeda-beda kebutuhan. Jadi dalam praktik konseling rehabilitasi, konselor berperan penting membantu individu mengenali kekuatan dirinya, menumbuhkan semangat, dan menata kembali kehidupannya. Jadi di sini proses ini dilakukan melalui konseling individu, tetapi kelompok atau kegiatan pelatihan keterampilan juga dari konselor itu sendiri tidak hanya berfokus pada masalah, tetapi juga pada potensi dan harapan baru yang bisa membuat individu kembali percaya diri. Jadi di sini kita harus mengembalikan rasa percaya diri yang ada di dalam individu. Jadi melihat ada banyaknya tantangan dan arah masa depan atau culture destination and challenge dalam dunia rehabilitasi, perkembangan teknologi digital seperti konseling online dan aplikasi kesehatan mental
Jadi di sini membawa peluang besar dalam memperluas layanan rehabilitasi itu sendiri. Namun di sisi lain ada tantangan terkait etika dan privasi dan juga keterampilan profesional yang harus terus ditingkatkan. Selain itu, perubahan sosial yang cepat juga menuntut konselor untuk lebih adaptif dan juga kreatif dalam memberikan layanan yang sesuai agar kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan zaman yang kita jalani pada saat ini. Dan pada akhirnya rehabilitasi psikologi adalah bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan dengan kerjasama lintas bidang, peningkatan profesionalisme, dan pemanfaatan teknologi. Masa depan rehabilitasi bisa menjadi lebih inklusif, efektif, dan berdaya guna bagi siapapun yang membutuhkan pemulihan dan harapan baru. Baik, di sini berarti dengan seiring berjalannya waktu, rehabilitasi ini sendiri berkembang secara pesat dan mengikuti zaman yang ada. Jadi kita sebagai konselor harus menyesuaikan diri dengan zaman sekarang atau zaman nantinya yang akan datang, dengan tetap mengikuti metode-metode atau cara-cara yang mana telah ditentukan oleh atau panutan dari konseling rehabilitasi ini sendiri. Mungkin hanya ini saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.